Kisah Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kesungguhan bertobat kepada Allah. Doa Nabi Yunus saat bertobat kepada Allah ketika beliau ditelan oleh ikan menjadi salah satu doa yang terus diamalkan hingga saat ini. Nabi Yunus alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul saat masih berusia sangat muda, yakni 33 tahun. Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan tugas untuk menyampaikan agama Allah kepada kaum Ninewa. Ia lalu meninggalkan negeri Syam, lalu menuju ke Ninewa untuk memberikan peringatan, untuk menyampaikan risalah. Yunus menempuh perjalanan panjang, melewati gunung pasir dan panas yang sangat gersang. Setibanya di Ninewa, Nabi Yunus menjumpai banyak sekali cobaan di dalam menegakkan kebenaran. Sebagai orang yang asing, Nabi Yunus sama sekali tidak dianggap oleh kaum Ninewa. Namun Nabi Yunus tetap bersabar dan menyebarkan ajaran Allah. Kedatangan Nabi Yunus ditentang oleh banyak orang. Yunus dianggap menghina berhala-berhala yang disembah oleh kaum Ninewa. Mereka mengejek dan menyebut Yunus sebagai orang yang gila. Setelah bertahun-tahun melakukan dakwah kepada kaum Ninewa, ada yang mengatakan dakwah Nabi Yunus adalah selama 30 tahun, namun tidak juga ada yang menerima ajaran Nabi Yunus. Kaum Ninewa bahkan mengusir Nabi Yunus. Hanya ada 2 orang saja yang mempercayai ajaran Nabi Yunus. Mereka adalah Rubil dan Tanuh. Hingga suatu hari, Nabi Yunus tidak lagi sabar menerima penolakan kaum Ninewa. Nabi Yunus memilih meninggalkan kaumnya dengan perasaan sedih yang tak terkira. Saat pergi, Nabi Yunus berdoa kepada Allah untuk membalas perbuatan kaum Ninewa. Tak lama, petir dan angin kencang datang menyapu ladang, peternakan, dan rumah kaum Ninewa. Allah juga menimpakan gempa besar kepada kaum itu. Kaum Ninewa lalu menyadari kebenaran peringatan Nabi Yunus. Mereka pun mencari Nabi Yunus untuk bertaubat. Akan tetapi sayangnya, Nabi Yunus dan Tanuh telah pergi meninggalkan Ninewa. Mereka menuju dermaga. Nabi Yunus lalu menaiki sebuah kapal. Simak terus kisah ini supaya kita tidak tersesat. Jangan lupa berikan like, berikan komentar supaya konten-konten Islami tetap menjadi konten populer. Share video ini kepada siapapun secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Yunus alaihissalam diutus Allah untuk menyampaikan risalah tauhid kepada kaumnya, yaitu di daerah Nainawi atau daerah Ninif. Daerah Ninif adalah satu daerah yang menghubungkan ibu kota negeri Asyur. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menyebutkan bangsa Nanif adalah sebuah bangsa purba. Mereka hidup di sekitaran Mausil, yaitu di pinggiran laut. Kota Nainawi atau sekarang disebut Ninewa berada di daerah Mosul, yaitu Irak. Seperti Rasul yang lain, Yunus adalah seorang Rasul yang mulia dan termasuk salah satu dari utusan-utusan Allah yang lainnya. Dalam hal ini Al-Quran menjelaskan, dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah seorang dari utusan-utusan itu juga. Quran Surat As-Sofat 139. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, karena mendapatkan mandat yang mulia dari Allah, Nabi Yunus berkewajiban untuk mendakwahkan, menyampaikan risalah tauhid kepada kaumnya. Maka tidak berlebihan jika setiap ada waktu atau kesempatan, Nabi Yunus tidak berhenti-hentinya menasihati, membimbing, dan mengajak kaumnya ke jalan yang benar dan berbuat kebaikan. Selain itu, beliau juga mengingatkan akan datangnya hari kiamat dan ancaman neraka bagi mereka yang ingkar. Nabi Yunus mengajak mereka untuk mengikuti ajaran yang didakwahkan dan juga mengajak untuk menyembah kepada Allah semata. Akan tetapi, setelah sekian lama berdakwah di negeri Nainif itu, sayangnya tidak ada satupun dari kaumnya yang mau beriman atau mengikuti apa yang dikatakan Nabi Yunus alaihissalam. Karena itulah, Nabi Yunus kemudian merasa kesal. Beliau kecewa, beliau mengalami kesedihan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Nabi Yunus juga merasakan apa yang diperintahkan kepadanya sudah mencapai waktu yang telah ditentukan. Maka tak salah jika dengan pertimbangan itu, akhirnya Nabi Yunus merasa sudah waktunya untuk meninggalkan kaumnya. Allah melukiskan keadaan yang dialami Yunus di dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Zunnun
ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Akibat dari rasa kecewa dan marah itu, Yunus pada akhirnya pergi meninggalkan kaumnya, sebab sudah tidak ada yang bisa digambarkan lagi betapa kecewa, marah, dan sempit hati Nabi Yunus alaihissalam, sehingga di dalam hatinya timbul perasaan untuk lebih baik meninggalkan kaumnya daripada terus-terusan berdakwah namun tidak membawa hasil sama sekali, karena tidak ada satu orang pun yang mau jadi pengikutnya. Dalam keadaan marah itulah beliau lalu berjalan menuju ke tepian laut. Sesampainya di sana, Nabi Yunus melihat ada sebuah kapal yang mau berangkat untuk berlayar ke negeri yang lainnya. Akhirnya, Yunus memutuskan untuk ikut berlayar dengan kapal itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, seketika ia lari kepada kapal yang syarat muatan manusia dan barang-barang. Quran Surat As-Saffat 140. Pada saat itu, sama sekali tidak terfikir dalam hati Yunus, dalam pikiran Yunus, jika kapal itu sudah dalam keadaan yang sangat penuh. Di sisi lain, kapal itu juga tidak terlalu besar sehingga akan membahayakan apabila ada gelombang besar yang menggulung kapal itu di tengah lautan. Setelah Yunus naik ke dalam kapal, kapal pun tak lama kemudian berlayar ke tengah lautan. Saat kapal sudah berlayar itulah Allah mendatangkan angin tofan, angin yang sangat besar yang membuat ombak bergelombang keras dan hampir menenggelamkan kapal yang sudah penuh dengan muatan itu, sehingga para penumpang menjadi gelisah. Tak pelak mereka berkata, sesungguhnya di antara kita ada orang yang mempunyai dosa. Dalam keadaan yang genting itu, nahkoda kapal berpendapat agar kapal selamat sampai tujuan, hendaklah isi kapal dikurangi. Adapun untuk menentukan siapa yang nantinya akan dikeluarkan dari kapal, maka diadakanlah sebuah undian. Lalu mereka bermusyawarah untuk mengadakan undian dengan maklumat. Barang siapa yang kalah dalam undian itu, dia yang akan dilempar dari kapal demi menjaga keselamatan kapal dan juga semua penumpang. Allah menerangkan hal itu sebagai berikut, maka dia pun diundi, lalu dia terhitung orang yang kalah. As-Saffat ayat 141. Setelah diadakan undian, ternyata nasib buruk tersebut jatuh kepada Yunus. Padahal semua penumpang di kapal itu tahu sepenuhnya jika Nabi Yunus dikenal sebagai orang yang soleh. Dengan demikian, di hati mereka terbesit pikiran bahwa hal itu tidaklah masuk akal. Sangat logis jika semua penumpang kapal juga berkeyakinan, pastilah undian itu mengenainya secara kebetulan saja. Lalu mereka mengadakan undian lagi. Dan anehnya, pilihan itu tetap jatuh untuk kedua kalinya kepada Yunus. Melihat hal itu, orang masih tidak percaya sehingga diadakan undian lagi untuk yang ketiga kalinya. Anehnya, undian ketiga juga masih jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Karena sudah diadakan undian ketiga kalinya dan Yunus selalu kalah, selalu terpilih dalam undian itu, maka Yunus pun menjeburkan dirinya ke dalam lautan. Bersamaan dengan itu, ternyata Allah menghendaki peristiwa yang sangat besar. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam menjeburkan dirinya ke dalam lautan itulah Allah mengutus seekor ikan yang sangat besar untuk menyambut tubuh Yunus dengan cara membuka mulutnya. Tetapi Yunus tidak ditelan dengan cara dikunyah, melainkan ditelan seluruh badannya, sehingga sebulat utuh badan Yunus jatuh dan masuk ke dalam perut ikan. Allah menerangkan peristiwa itu sebagai berikut. Maka ia ditelan ikan, sedangkan dia adalah orang yang disesali. Quran Surat Saffat 142. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara gamblang, secara jelas, apakah ikan yang menelan Yunus jenis ikan paus, ataukah ikan lain yang sama besarnya dengan paus, atau bahkan ikan yang lebih besar dari ikan paus. Al-Quran hanya menyebutkan jika ikan itu disebut dengan nama ikan Nun. Karena itu, Nabi Yunus disebut dengan nama Zunnun, artinya pemilik ikan Nun. Karena itu, Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, dia termasuk orang yang disesali. Hal itu tidak lain karena ia telah meninggalkan kaumnya, telah meninggalkan umatnya. Dengan kata lain, karena ia telah meninggalkan suatu kewajiban yang telah diperintahkan Allah, dan dari situ ia termasuk orang yang disesali Allah, disesali masyarakatnya, dan juga menyesali dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, justru di saat itulah kaumnya sudah merasa yakin bahwa azab Allah akan datang menimpa mereka, karena tanda dan gejala azab sudah mulai tampak. Hanya saja Allah lalu memasukkan ke dalam hati mereka rasa takut dan keinginan untuk bertaubat kembali kepada Allah dan menyesali perbuatan mereka untuk menundukkan diri kepada Allah. Kaum pria, wanita, dan anak-anak semuanya menangis. Maka tak pelak jika mereka lalu melemparkan kezaliman itu kepada orang-orang yang melakukannya. Pada saat yang genting dan menakutkan itu, rahmat Allah dan kasih sayang Allah telah melenyapkan azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Di dalam Al-Quran, semua hal itu dijelaskan sebagai berikut. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan di dalam kehidupan, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Maksud dari ayat itu, sebagaimana dijelaskan oleh Afif Abdul Fattah Tobaroh di dalam buku Nabi-Nabi dalam Al-Quran, seandainya setiap penduduk negeri beriman, maka imannya itu akan bermanfaat. Akan tetapi, tidak ada yang beriman selain kaum Yunus. Sesungguhnya ketika mereka beriman, Allah menghilangkan azab kehinaan dalam kehidupan dunia, dan mereka disenangi dengan kesenangan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah ikan itu menelan Nabi Yunus, Allah memberikan ilham kepada ikan itu agar tidak menyakiti Yunus. Sebaliknya, Yunus hanya diam di dalam perut ikan dan dia mengira sudah meninggal. Akan tetapi, ketika ia berusaha menggerak-gerakkan anggota tubuhnya dan ternyata ia masih bisa bergerak, maka ia tahu sepenuhnya dan sadar jika dirinya masih hidup. Semua itu lantaran ia masih diselamatkan oleh Allah, tidak dikunyah ikan, sebab ia termasuk orang-orang yang selalu bertasbih. Tahu kalau ia masih hidup, lalu Nabi Yunus menyungkur, bersujud kepada Allah dan berkata, "Ya Tuhanku, aku telah mendirikan masjid untukmu yang belum pernah ada seorang pun menyembahmu di dalamnya." Demikianlah selama beberapa hari lamanya Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan, dan tak lupa ia beriktikaf mensucikan Allah serta beribadah kepadanya. Di dalam perut ikan itu, berkali-kali Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan doa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa Nabi Yunus alaihissalam didengarkan oleh Allah. Dengan kata lain, Allah memperkenankan doanya dan juga taubat dari Nabi Yunus, lalu mengilhamkan kepada ikan itu supaya melemparkan Nabi Yunus ke daratan. Seandainya tidak, maka Nabi Yunus bisa-bisa bernasib tragis sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Maka kalau bukanlah dia sesungguhnya seorang di antara yang bertasbih, maka akan berlarut-larut dia dalam perut ikan itu sampai hari manusia akan dibangkitkan. Quran Surat As-Saffat 143-144. Berapa lama sebenarnya Nabi Yunus di dalam perut ikan? Al-Quran tidak menjelaskan lamanya Yunus dalam perut ikan itu, seperti beberapa tahun lamanya Yunus berdakwah sampai harus kecewa setelah tak satu pun kaumnya ada yang menjadi pengikutnya. Juga tidak ada pula sebuah hadis Nabi yang menjelaskan hal itu. Yunus akhirnya bisa keluar dari dalam perut ikan setelah dilemparkan ke daerah yang sangat tandus. Al-Quran menjelaskan, maka kami lemparkan ia ke daerah yang tandus sedangkan dia dalam keadaan sakit. Quran Surat Saffat 145. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semua hal itu tentunya setelah Allah memberikan satu pertolongan. Allah juga menumbuhkan di atasnya pohon yang rindang dari jenis pohon labu yang menaunginya dari panas dan terik matahari. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Quran Surat As-Saffat 146-147. Demikianlah keadaan Yunus untuk beberapa saat lamanya, hingga dia pulih kembali kesehatannya, hilang kekhawatirannya, dan tenanglah jiwanya. Setelah itu, Allah memerintahkan agar kembali kepada kaumnya yang sudah ditinggalkannya, yang berjumlah kurang lebih 100.000 orang. Semua itu dilakukan tentunya setelah badannya sehat dan tubuhnya kuat kembali. Sebab Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk melaksanakan perintah yang dulu dipikul dengan mendatangi kaumnya kembali. Untuk itu, Nabi Yunus kembali dan menyeru kepada mereka supaya beriman dan melaksanakan risalah yang diperintahkan Allah.
Maka jadilah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu Allah memberikan kesenangan kepada orang-orang beriman yang mendapatkan petunjuk, yaitu dengan kebahagiaan, kelapangan, selama di dalam hidup mereka. Maka berimanlah mereka, lalu kami berilah mereka nikmat sampai kepada suatu waktu tertentu. Quran Surat Shaffat 148. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Nabi Yunus ini jelas berbeda dengan rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain. Hampir semua rasul yang diutus ke muka bumi ini, mereka tidak meninggalkan kaumnya meskipun beribu cercaan dan hinaan melayang kepada mereka. Akan tetapi, Nabi Yunus rupanya tidak kuat dengan semua itu. Beliau memilih untuk lari meninggalkan kaumnya, karena bagi Yunus, hal itu dikira sudah waktunya untuk pergi. Maka tidak heran jika dari kisah Yunus ini ada beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya. Yang pertama, karena Yunus meninggalkan kaumnya, maka Allah memberikan peristiwa lain dengan terjadinya gelombang yang hampir menenggelamkan kapal sampai Yunus akhirnya terpilih sebagai orang yang kalah dalam undian dan harus menceburkan diri ke dalam laut dan pada akhirnya ditelan oleh ikan. Hanya saja karena Yunus tetap bertasbih, tetap beribadah kepada Allah, sehingga Allah memberikan keselamatan di waktu ia ditimpa bencana. Dalam hal ini, Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa Yunus adalah termasuk orang-orang yang bertasbih, dan hal ini bisa menyelamatkan jiwanya. Yang kedua, walau bagaimanapun juga, Yunus tetap diperintahkan untuk kembali kepada kaumnya, karena hal itu adalah kewajiban yang harus dipikul. Dari situ kita tahu, jika putus asa dan marah bukanlah sebuah penyelesaian dari masalah. Yang ketiga, pentingnya sifat sabar dalam menghadapi satu kesempitan. Dari situ kita tahu bahwa orang yang beriman wajib melaksanakan petunjuk Allah dan berdakwah dengan sabar supaya tidak dicoba dengan kesulitan, dengan ketakutan yang datang secara tidak disangka-sangka. Makanya saat Yunus terburu-buru lari dari medan yang telah ditetapkan Allah, hal itu sesungguhnya suatu perbuatan yang tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya dilakukan, apalagi oleh seorang nabi tatkala pertama kalinya ia mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya. Dengan kata lain, ia sudah sepantasnya tidak berpaling dari mereka. Karena itulah kisah ini dikisahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka tidak salah jika Allah berfirman, "Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Jika sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, maka benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-Qalam ayat 48-50.